والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم وبارك على خير الأنام وبدر التمام ومسك الختام وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Al-Irsyad yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita membasahi lisan kita dengan kalimat ini. Tidak henti-hentinya kita selalu mengumandangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita nikmatnya yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kalian tidak akan bisa. Dan salah satu nikmat yang kita dapatkan malam hari ini adalah nikmat kita bisa melaksanakan salatul tarawih. Salatul tarawih di bulan Ramadan. Di bulan yang dimana kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah di bulan ini. Allah Subhanahu wa taala sampai mengkhususkan satu bulan di antara 12 bulan yang lain untuk kemudian Bani Adam, anak Adam ini mengoptimalkan ibadahnya, yaitu di bulan Ramadan, bulan yang Allah pilih. Dan nikmat yang lain yang harus kita syukuri adalah nikmat di bulan Ramadan ini kita bisa berpuasa, kita bisa berqiyam, siyam, kita bisa salat, kita bisa melaksanakan seluruh ibadah dengan aman. Di mana di belahan bumi yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan takdirnya yang lain. Saudara-saudara kita di Gaza yang sampai hari ini jumlah kaum muslimin di muka bumi ini yang besar tidak bisa memberikan makanan dan minuman bagi mereka. Padahal kaum muslimin hari ini adalah kaum muslimin yang besar, jumlah kita sekian miliar. Tapi untuk memberikan bantuan kepada saudara kita di Gaza sana kita tidak bisa. Kondisi kaum muslimin hari ini adalah kondisi yang hina. Kondisi kita adalah kondisi yang hina. Ma'asyiral muslimin, nikmat kita bisa menemui bulan Ramadan dengan dalam kondisi aman di negeri kita. Itu perlu kita syukuri. An-Nabi alaihi salatu wasallam dahulu kala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunyah." An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa dari kalian yang di pagi hari dia mendapatkan keamanan di negaranya, nikmat yang pertama yang harus kita syukuri. Aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, anggota tubuhnya sehat, dia bisa melaksanakan apa saja yang dia mau. Indahu qutu yaumih, dia memiliki sesuap nasi yang bisa dia makan di hari tersebut. Faka'annama hizat lahu dunyah, seakan dunia semuanya miliknya. Dia memiliki negara yang aman, badannya sehat, makan yang sesuap nasi yang bisa dia makan untuk hari itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seakan dia telah memiliki dunia seutuhnya. Maka kalau kita sekarang bisa melihat diri kita, hari ini Ramadan, apa ada dari kita yang tidak berbuka tadi? Semua kita berbuka. Apakah ada yang hari ini sakit? Sedikit. Ada mungkin. Cuma kemudian orang itu bisa kita mendapatkan nikmatnya aman. Dan itu nikmat yang harus kita syukuri. Sementara di bumi yang lain Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang lain. Saudara kita dibombardir di bumi hanguskan oleh Yahud. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'a. Kita kaum muslimin mengharapkan kejayaan Islam. Akan tetapi kita mengharapkan kejayaan Islam itu bukan dengan cara yang baik. Kita mengharapkan kejayaan Islam dengan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kejayaan akan datang kalau kita sendiri mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Sebuah kisah insyaallah tidak lama saya ceritakan tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat menaklukkan Al-Quds. Umar bin Khattab radhiyallahu an saat menaklukkan Al-Quds. Kala itu Heraklius tidak ingin memberikan kunci kepada siapapun kecuali orang yang memang sudah dituliskan di dalam Alkitabnya. Maka saat itu Heraklius mengatakan bahwasanya tidak ada yang menerima kunci Al-Quds ini kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka diutuslah utusan dari Heraklius untuk menemui Umar bin Khattab. Saat utusan tersebut memasuki kota Madinah, ditanya kepada orang ahli Madinah, mana Amirul Mukminin? Dikatakan Amirul Mukminin ada di masjid. Saat itu utusan dari Heraklius jalan menuju ke masjid. Ditemui Umar bin Khattab radhiyallahu an tidur di atas pelepah kurma. Apa yang dia katakan? Amin. Engkau amanah. Hakamta. Engkau hakim. Engkau bijaksana ya Amirul Mukminin. Engkau pemilik negara yang besar. Tapi engkau bijaksana. Hakamta aminta. Kau orang yang amanah. Adilta. Engkau adil. Fanimta rakhsikhal bal. Akan tetapi engkau tidur di atas pelepah kurma. Maka surat tersebut diberikan oleh utusan tadi kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an jalan menuju Syam bersama satu orang yang menemani dia sebagai penunjuk jalan. Jalanlah Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab radhiyallahu an berpesan kepada penunjuk jalannya. Ketika aku berjalan, yang menunggangi kuda, jika aku yang menunggangi kuda, aku yang akan mensetorkan 1 juz Al-Quran dan kau akan mendengarkan bacaanku. Begitupun sebaliknya. Jika kemudian kau yang di atas kuda, kau yang akan menyetorkan hafalanmu 1 juz kepadaku dan aku akan menyimak bacaanmu. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an di depan pintu Al-Quds. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang waktu itu diangkat menjadi khalifah amir di Syam, menemui Amirul Mukminin waktu itu tidak memakai sandal, sandalnya dicangklong. Karena waktu itu musim hujan dan banyak lumpur. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memutuskan untuk menyangklong sepatunya atau sandalnya. Kemudian kaki Amirul Mukminin basah, kotor dengan lumpur. Kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, "Ahakadha ya Amirul Mukminin?" Apakah seperti ini kau ya Amirul Mukminin? Engkau memiliki negara yang besar. Tapi setelah ini kau akan menemui Heraklius, pemimpin Romawi. Kau menyangklong sandalmu, akan menemui Heraklius yang terkenal dengan kemewahannya. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun." Kita adalah kaum. A'azzanallahu bil Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Islam. Fa in ibtaghaina ghairah, fa in ibtaghaina al-'izzata bi ghairihi adhallana Allah. Dan jika kita menginginkan kemuliaan dengan selain Islam, Allah Subhanahu wa taala pastikan akan memberikan kehinaan kepada kita semua. Ma'adzallah. A'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, kesimpulannya adalah hari ini kita melihat jumlah kaum muslimin yang banyak tidak bisa membantu kaum muslimin yang ada di Gaza. Maka bagaimana caranya kita untuk mengembalikan kemuliaan kaum muslimin? Caranya cuma satu. Ayo kita berbondong-bondong, ajak diri kita, saudara kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.